Materi yang kemarin, yang saya ingat dengan orangnya hari ini yang pakai baju batik dan masih ingat gunungnya di bawah, di atas, namanya materi es gunung. Gunung es. Yang suka saya makan es krimnya Pak. Iya. Jadi ternyata itu tuh begitu. Gimana Pak? Jadi orang kalau udah mengikuti moderasi, jangan langsung memvonis. Jangan dilihat cuma mata doang, tapi harus dilihat ke dalamnya. Contoh kasus misalnya, ketika kejadian di BSD itu ada masjid yang rame gitu, warganya mohon maaf di luar Islam tidak setuju, ada yang azan kenceng. Kebetulan saat itu Pak Menteri kita Gus Yakut bilang, tolong soundnya jangan digedein. Nah itu kita harus, kalau dalam bahasa agama kita harus tabayin dulu. Jangan langsung eksekusi. Kita tidak boleh yang untuk orang justice tanpa bukti yang nyata. Datang dulu, ini kenapa begini? Ini yang diinginkan dari moderasi beragama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang jati berdiri Kementerian Agama. Dan yang terakhir jati diri dari ASN. Kita sebagai ASN harus bagaimana? Oh ternyata kita harus menjadi power di bawah yang menjadikan tangan kepanjangan dari kementerian menjelaskan program sebenarnya Kementerian Agama itu apa. Jangan sampai problem moderasi beragama nyangkut ke tengah, ke atas tidak, ke bawah tidak. Artinya kita sebagai penggerak moderasi beragama harus ready fight di lapangan menghadapi berbagai masa masyarakat yang berbeda. Kitalah hadir di situ untuk mencairkan suasana agar kemudian eksistensi Kementerian Agama bukan hanya dalam sebuah tulisan, tapi aplikasi di lapangan memang dirasakan oleh masyarakat. Itu aja Pak. Ada 4 pilar ya Pak, nilai-nilai moderasi yang sesuai dengan apa yang terungkap dalam materi ini. Yang pertama kemarin tentang nilai moderasi yang pertama ada 4 ya. Pertama komitmen kebangsaan, di mana ditanamkan semua rakyat Indonesia, terutama Indonesia dalam lingkup negara kita, bahwa sesungguhnya kita diamanahkan untuk menjadi orang-orang yang selalu komitmen terhadap kebangsaan kita. Kemudian yang kedua adalah toleransi ya, betul? Iya. Toleransi itu antar umat beragama karena kita heterogen atau banyak agama, banyak suku dan ras yang ada di negara kita. Maka di sini dimunculkan toleransi antar umat beragama. Mudah-mudahan dengan moderasi ini kita bisa menerapkan itu semua kepada tetangga kita, kemudian saudara-saudara kita ataupun saudara kita yang di luar agama kita. Kemudian yang ketiga adalah anti kekerasan. Memang semua agama juga melarang kekerasan, apalagi kekerasan terhadap rumah tangga. Semua agama sama, tapi adalah menghargai tradisi. Kalau drama Korea kisah kerajaan. Jadi ada satu kisah kerajaan di mana di dalam cerita itu ini sang pangeran ya, sang pangeran itu walaupun dia kalau zaman sekarang kan anak sultan gitu ya, tapi untuk dia membaca itu number one, membaca. Ternyata itu yang saya ambil dari sisi positifnya banyak sebenarnya dari drama Korea.
Pertama dia membaca, karena pendidikan nomor satu bagi mereka. Pendidikannya bagus, kemudian adabnya mereka juga bagus, terus positif ya. Kemudian kesehatannya juga mereka bagus, bisa menjaga. Walaupun mereka dalam keadaan sedih, misalnya luar biasa sedih, pokoknya bagaimanapun kesehatan nomor satu. Jadi misalnya saya kasih adegan satu ya Pak, misalnya. Ketika misalnya dia sedang memiliki masalah gitu, yang beruntun dia ini gitu. Mungkin sahabat saya, sahabatku, walaupun kamu sangat biasa, ya, kamu sudah sakit, tapi kamu harus jaga kesehatan. Makan nomor satu, jangan lupa. Karena semua orang pasti membutuhkan kamu. Jangan nangis. Ya, Nangis jangan. Nangis naik. Oke. Selamat pagi Bapak. Oh iya masih pagi. Sudah pagi Bang. Itu Bapak Wahab. Bapak Abdul. Oh iya Abdul. Itu Bapak Abdul Wahab ya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu nih gejala-gejala sudah ada pihak sekolah sudah sekolah dari mana ya? Belum ya? Belum. Kalau kemana guru ada mana? Oh, kurang lagi. Kurangan. Oh, Pak. Sudah lulus. Pak Muhammad S-nya apa guru berangkat kepala sekolah aja gitu? Oh, kepala sekolah ini. Bukan, Oh ya, jadi ya. Sebagai warga masyarakat, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mendengar ada salah seorang anak yang dibilang terinfiltrasi? Silakan. Kasusnya dulu Pak Ibu. Kasusnya dulu apa dia sendiri? Yang tadi dibicara nih, Ada kasus ya. Ibu seperti apa? Pertama itu Guru. Dinyala itu dulu. Bapak Ibu tetap posisinya kan korbannya. kemudian guru, Iya. habis guru ke orang tua, kemudian kepala sekolah, terus Ya. Jangan berubah ya, jangan berubah. Kepala sekolah kemari. kepala sekolahnya kesini. Enggak, biarin aja, biarin. Ibu hanya mengalami Anak ini siswa sekolah ya Pak ya, mungkin penanganan yang paling pertama memang sama kalau kita itu ada wali kelas gitu ya, guru lah. Kemudian dari guru ini biasanya pemanggilan orang tua. Nah, nanti kalau misalkan si anak tetap pada kondisi seperti itu, kita akan melaporkan ke kepala madrasah. Nah, nanti dari itu kepala madrasah biasanya kalau masih belum ada perubahan, nanti akan ke Kemenak Kota, kemudian Kanil itu ayah. kalau belum ada perubahan juga ke tokoh agama ya Pak ya. Ya, terus kalau misalkan memang tetap tidak ada perubahan sama sekali, baru kita tinggal yang ke atas lagi Kapolres, Kapolda. Tapi biasanya sebaiknya pembinaan di internal dulu, jangan sampai langsung ke, apalagi sampai ke media sosial. Komposisi yang sudah ada ini cukup bagus. Hanya seperti apa yang disampaikan Bu Irin tadi, perlu ada penataan yang lebih tepat gitu ya. Ketika anak ini terindikasi ada sesat karena nanti masih ada usia sekolah, maka
Kewenangan pertama untuk menangani ini adalah guru di sekolah sebagai orang tuanya. Guru itu kan ada guru wali kelas yang paling pertama. Dari wali kelas nanti komunikasi dengan guru BP, Pak. Dari guru BP komunikasi langsung dengan ibu kepala sekolah. Nah, sekarang sudah ada ibu kepala sekolah kita ini, yang guru besar kita udah ada, pesannya udah bagus. Ya, peran beliau nanti menangani anak ini. Kalau memang juga belum bisa teratasi, maka tinggal kita komunikasi lagi dengan yang itu tinggi, baik itu ke Polsek, Polda, dan lain sebagainya. Nah, ini komposisi cukup banyak nih, Pak. Tinggal pelaksanaannya yang baik, yang tepat, yang apa namanya itu tidak salah sasaran. Itu aja, Pak. Oke, kita Kalau menurut saya, Pak, mungkin kalau langsung berdatangan seperti ini, jadi awalnya ya sama dipanggil sama BK kali ya kalau di sekolah ya. Nanti mungkin BK koordinasi dengan gurunya, terus baru panggil orang tua. Nah, setelah dinasehatin sama BK dan orang tua sama guru wali kelasnya ya, baru setelah itu kalau tetap belum berubah, nanti kan koordinasi dengan kepala sekolahnya. Kalau misalkan tetap anak itu seperti itu juga gitu, belum ada perubahan, baru mungkin koordinasi dengan Kapolsek ya, Kapolsek apa Kapolres? Ya, nanti baru dengan instansi yang terkait di sini. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, kita berapa? Nggak peduli amat, yang penting dapat setoran dari anak tua. Ini juga kemana? Diam aja. Ya. Posisi media sosial. Kepala madrasah, otomatis kita bicara soal hierarki kerja. Sebelum kami ke Kemenang Pusat, seyogianya dapat kansil dulu. Baru kami di sini belum ada. Lagi cuti. Karena gini, kami paham ketika ada siswa kita yang terpapar apapun persoalannya yang negatif, itu yang pertama harus kita perhatikan bukan pribadi sekolah, tapi bagaimana di masyarakat Kementerian Agama. Walaupun kita berada di Kementerian Agama itu ribuan orang, jangan sampai gara-gara satu persoalan ini muncul ke permukaan. Contoh kasus sudah kita lihat, maka kami sebagai Kementerian Kota Agama itu harus mampu menyelesaikan dulu di bawah semaksimal mungkin. Data-data kami panggil, kami cek dari kepala madrasah, kami ngecek dulu guru-guru, siswa dan orang tua, plus tokoh masyarakat diantaranya ada pemikir. Maka sesungguhnya kami sebagai aparat pemerintah dalam Kementerian Agama selesaikan dulu di bawah. Jangan sampai salah satu tupoksi kepala Kemenang itu menyelesaikan masalah sebelum naik ke atas. Di situ diuji bagaimana kemampuan dia mengelola masalah, bagaimana buat solusi masalah. Orang tua itu maunya nyaman. Kalaupun ada problem, selesaikan dulu semaksimal mungkin. Ketika kami sudah berembuk dari siswa, orang tua, kepala sekolah, dan stakeholder yang di situ, mari kita bicara dengan tokoh masyarakat. Kepada kami Kemenang, inginnya kami laporan selesai persoalan. Nah, Bapak apakah sendiri melakukan itu? Kan ada yang punya wilayah? Tidak. Belum selesai saya ngomongnya. Belum selesai. Maka kemudian baru ketika kami punya problem itu, karena ini persoalan-persoalan
pola-pola pikir itu, maka perlu ada yang namanya kantip mas itu kita obrolkan dalam artian yang selevel. Jangan kemudian kita bicara dulu ke atas level kita. Maka dengan catatan selesaikan problem itu di tingkat kami. Kira-kira gitu. Nah, berarti Bapak ini kan masalah agama, tapi juga ada unsur hukumnya. Berarti Bapak komunikasi dengan siapa? Dengan pihak Kemenak. Iya. Bapak ini kan harus koordinasi nih. Iya. Nah, Kemenak ya. Nanti mungkin kalau ada sesuatu Kapolda. level baru ke Kapolda. Nah, Bapak yang punya wilayah, Bapak masa Bapak diam aja? Bapak kerja aja. Nah, Bapak kerja Bapak. Ada semacam apa namanya itu badan forum apanya? Forkomindo. Forkomindo. Ada ya sama Kesbang biasanya. Iya. Berarti kan Bapak harus mengumpulkan di dalam panggil Kapolres, panggil Kemenang, untuk mendiskusikan gimana langkah kita ini, gitu kan? Nah, kalau ada urusan hukum tuh masih karim-karim tuh, Lagi menganalisa dia. ya tuh, perlukah kita mengambil hukum atau apa? Atau masih bisa dibina atau harus nyari sama nah itu kan, nah itulah tokoh-tokoh. Nah ini dengan kali ini politisi gimana? Bapak di pantai mana Pak? Jadi sebagai politisi, hal pertama yang saya lakukan adalah mengamati apa yang sudah dilakukan oleh dari internal dan dari eksternal. Kita perhatikan dulu, nih internal ini kira-kira bagaimana menyelesaikan kasus ini. Sebagian tindakan, kemudian kasus beralih kepada pihak luar, terus bagaimana penanganannya? Apakah ada hal-hal yang di luar prosedur atau tidak? Atau mereka butuh kebijakan baru? Maka setelah saya amati, makanya di sini saya mengamati nih Pak. Isu ya. Ya, dari isu, terus kan harus ke bawah Pak. Ini jauh ke bawah. Kemudian saya akan laporkan ini ke Dewan. Saya angkat lagi nanti. Berarti belum politisi beneran ya. Ternyata ini butuh kebijakan nasional agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Nanti setelah kebijakan itu disetujui oleh sidang, maka akan timbul undang-undang peraturan sampai ke bawah, sehingga mereka ini pejabat-pejabat ini tidak salah mengambil kebijakan dan keputusan. Jadi itu peran saya kira seperti itu Pak. Maka saya harus tadi ke bawah. Artinya Bapak Ibu kan bisa Bapak misalnya katakanlah DPRD ya. DPRD. Nah, kalau mau masalahnya di tingkat kabupaten Bapak bisa panggil itu kan pejabat gimana sih? Didapat apa namanya? Dengar. Dia tingkat udah misalnya provinsi gitu kan panggil itu misalnya mana besar sini ya. Nah, ada apa kerja? Nanti saya panggil Pak itu. Iya. Pasti saya panggil. Masing-masing ya tokoh agama, jangan juga kemana tuh kiai iya kemudian jangan menjauh, jangan itu urusan waka-waka saya saya udah punya waka ini Kak, ayo silakan ini mah duduk doang di kantor gitu kan. Kali-kali demikian juga orang tua sibuk shopping ya karena nggak arisan reuni Pak, reuni apalagi Kagak kurus. sampai enaknya nggak keurus bisa ngasih makan anak semacam guru ya tentu dia kan dibelikan lihat gejala-gejala apa sih terjadi dalam masjid, kenapa kok tanggap koordinasi orang tua dan seterusnya karena nanti semua berperan. Jadi fungsinya sebetulnya kenapa kita sebut penggerak moderasi. Bapak Koramil bisa saja menggerakkan yang lain minimal ya. Posisi media masa silakan, tokoh agama silakan, guru silakan. Jadi ibaratnya tinggal, ayo Pak gimana nih supaya semua bergerak. Nah, membawa berangkat kaki sampai ada bagi analisis sudah. Sekarang ke orang tua. Orang tua ini, kalau seorang ustaz ngajarin khusus baca Al-Quran, Iqra apa ya?
1 ekor, 2 sampai 6 baca Quran. Sudah baca kan udah selesai, berhenti lesnya. Betul nggak? Udah bisa baca kan? Berhenti. Tapi kalau matematika sampai SMA masih di les itu loh. Benar nggak? Les terus matematika sampai ke perguruan tinggi selesai baru. Nah kalau Ustaz misalkan gitu, namanya Ustaz, kalau orang tuanya nggak gitu, anaknya ke kita gitu. Les tari, les musik, usaha biaya yang disepatu, tapi kalau ngaji agak gitu. Kalau Ustaz salah di kampung main belakangan disalahin. Nah, kita kalau ada yang mati baru tanggung-tanggungin gitu kan. Semuanya jangan berkala. Kalau tanya tadi apa ya? Strategi ya. Strategi apa yang kita pakai untuk mencapai kesalahan di atas? Yang pertama kita lakukan komunikasi. Komunikasi berarti ada faktor ganasnya. Kemudian konsolidasi, koordinasi, juga pemanfaatan ruang terbuka. Ataupun dia yang punya kekuasaan, tapi pada dasarnya kita semua bisa menjadi penggerak gitu. Nah tadi kalau dibilang tadi anak kecil aja bisa jadi penggerak bagi orang-orang dewasa seperti itu. Seorang penggerak tadi Pak ya, pelopor lah, seorang pelopor. Maka dia bergerak tanpa lagi disuruh. Kita lihat anak kecil tadi itu begitu melihat apa sih pohon tumbang, dia melihat dan sebagainya. Yang lainnya cuek aja tuh yang lain. Bodoh amat, apalagi tadi ada polisi itu tidur kayak gitu. Kayak nyupir tidur dan sebagainya. Nah si bocah kecil tadi Julfikar, dia dengan spontanitas Pak, gitu kan, mendorong gitu kan, yang akhirnya yang lain begitu Julfikar mendorong, otomatis dong, yang lain ikut bergerak. Nah kerjasamalah akhirnya tadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, apa terbalik tuh. Nah tergeser lah tadi pohonnya, ya didorong lah. Akhirnya terjadilah kelancaran kemacetan tadi Pak. Artinya gini Pak. Di masyarakat itu kan memang perlu ada perubahan. Perubahan itu bisa terjadi di masyarakat kalau ada agen penggerak perubahan. Tadi kan macet menjadi tidak macet. Agen penggerak perubahan itu kan anak kecil. Nah, agen penggerak itu tidak dibatasi oleh usia. Siapapun bisa menjadi agen penggerak perubahan di masyarakat. Ya ada yang cuek, kan ada yang lebih pusing. Itu biarin aja, nanti juga ada dari pihak pertamanan itu kan kalau mereka itu banget ya dari wali kota ya, atau biar itu ada polisi atau siapa, itu tugas mereka bukan tugas saya ya. Jadi pada kondisi semacam itu masyarakat dia individualis, mikirin diri sendiri, padahal itu sudah buat. Akhirnya ternyata ada seorang anak kecil yang punya inisiatif. Artinya inisiatif itu tidak harus muncul dari pembesar ya, tidak harus muncul dari tokoh-tokoh, tapi mungkin orang yang maaf ya secara status sosial bisa dianggap, tapi bisa jadi dari dia. Nah jadi dalam kondisi semacam itu memang butuh kita ada seorang orang, kata di tukang itu penggerak, berjuang, jalan dan sebagainya. Yang kecil hujan-hujanan pulang sekolah. Nah, berapa sih tenaga dia, gitu ya? Bawa tas aja dia sampai berundang begini, harus mendorong kayu begitu besar. Akhirnya kan muncul semacam rasa malu dari orang lain. Oh iyalah, ayo masa anak kecil berbuat, kenapa kita tidak bareng-bareng? Akhirnya bisa dihindarkan apa namanya? Digeser itu pohon yang besar, itu orang main. Jadi ketika kita kaitkan dengan konteks macam tadi, ada permasalahan banyak ya, masalah intoleran atau katakanlah yang mengancam konflik di antara kita. Kalau kita biarkan, ya kan masuk itu masing-masing. Ada pemerintah, ada kemenang, ada keluarga dibagi, ada kiai dibagi. Tapi kalau ada satu orang yang mulai atau apalagi yang lain. Nah disinilah kita disebut Bapak Ibu. Ini kan kita penggerak sebetulnya poin yang tadi
Ya, yang terakhir itu tadi. Jadi jangan misalnya kita berharap saya ini apa, saya ini ada apa-apa. Tapi bisa jadi ketika yang punya jabatan ataupun dia yang punya kekuasaan, tapi pada dasarnya kita semua bisa menjadi penggerak gitu. Nah tadi kalau dibilang tadi anak kecil aja bisa jadi penggerak bagi orang-orang dewasa seperti itu. Peluang itu kalau memang kita bisa langsung jadi penggerak ya langsung aja jangan sampai nunggu lagi. Seorang penggerak tadi Pak ya, pelopor lah, seorang pelopor, maka dia bergerak tanpa lagi disuruh. Nah, kita lihat anak kecil tadi itu begitu melihat pohon tumbang, dia melihat dan sebagainya, yang lainnya cuek aja tuh yang lain. Bodoh amat, apalagi tadi ada polisi itu tidur kayak gitu. Kayak gitu kan, nyupir, tidur dan sebagainya. Nah, si bocah kecil tadi, Julfikar, dia dengan spontanitas Pak, gitu kan, mendorong gitu kan, yang akhirnya yang lain begitu Julfikar mendorong, otomatis dong yang lain ikut bergerak. Nah, kerjasamalah akhirnya tadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, apa terbalik tuh. Nah, tergeser lah dari pohonnya. Ya didorong lah. Akhirnya terjadilah kelancaran kemacetan tadi, Pak. Kayaknya waktu sekolah itu. Artinya gini Pak, di masyarakat itu kan memang perlu ada perubahan. Perubahan itu bisa terjadi di masyarakat kalau ada agen penggerak perubahan. Tadi kan macet menjadi tidak macet. Agen penggerak perubahan itu kan anak kecil. Nah, agen penggerak itu tidak dibatasi oleh usia. Siapapun bisa menjadi agen penggerak perubahan di masyarakat. Nah, itu. Ya ada yang cuek, kan ada yang lebih pusing. Itu biarin aja, nanti juga ada dari pihak pertamanan itu kan kalau mereka itu banget ya dari wali kota. Ya, atau biar itu ada polisi atau siapa, itu tugas mereka bukan tugas saya. Ya. Jadi pada kondisi semacam itu masyarakat dia individualis mikirin diri sendiri, padahal itu dapat. Akhirnya ternyata ada seorang anak kecil yang punya inisiatif. Artinya inisiatif itu tidak harus muncul dari pembesar ya, tidak harus muncul dari tokoh-tokoh, tapi mungkin orang yang mohon maaf ya secara status sosial bisa dianggap, tapi bisa jadi dari dia. Betul. Nah jadi dalam kondisi semacam itu memang butuh kita ada seorang orang kata kami itu penggerak, pudwa, jalan dan sebagainya. Yang kecil, hujan-hujanan, pulang sekolah. Nah, berapa sih tenaga dia? Gitu ya. Bawa tas aja dia sampai dorong begini, harus mendorong kayu begitu besar. Akhirnya kan muncul semacam rasa malu dari orang lain. Oh iya lah, ayo mas anak kecil berbuat, kenapa kita tidak bareng-bareng? Akhirnya bisa dihindarkan apa namanya? Digeser ke pohon yang besar, itu orang lain. Jadi ketika kita kaitkan dengan konteks macam tadi, ada permasalahan sifatnya ya, masalah intoleran atau katakanlah yang mengancam konflik di antara kita. Kalau kita biarkan, ya, kalau kita biarkan, ya kan masuk itu masing-masing. Ada pemerintah, ada kemenang, ada guru agama bagi, ada kiai bagi. Tapi kalau ada satu orang yang mulai atau apalagi yang lain, nah di sinilah kita dituntut oleh Ibu. Ini kan kita penggerak agama. Sebetulnya poin yang tadi yang terakhir itu tadi. Jadi jangan misalnya kita berharap saya ini apa, saya ini ada apa-apa. Tapi bisa jadi ketika terus juga namanya kembali lagi bahwa dia itu manusia, ada batasnya juga kemampuannya. Mungkin yang bisa dikunjungi ataupun menerima aspirasi atau kritikan daripada teman-teman warga-warga itu ada terbatas juga. Mungkin hanya berdiri antar mungkin 1 RW, 2 RW dalam sehari dia berkunjung.
Tapi setiap kegiatan itu dia dilaporkan juga Pak. Dari Babin Kamtipmas saya juga kebetulan masuk juga di grupnya Satdimas itu. Kegiatan Dimas, apa yang dikunjungi, apa yang menjadi keluhan masyarakat itu semuanya ada di grup di kita. Jadi Pak Kapolres juga masuk juga, PJU, pejabat utama di Polres Jakarta Barat semua masuk juga membaca dan dibahas setiap hari Senin. Senin itu kita analisa evaluasi para pimpinan seluruhnya dari para Kapolsek, pejabat utama, kita analisa dan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, yang direncanakannya semuanya dievaluasi. Moderasi beragama? Moderasi beragama? Bye-bye.